Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. PDIP seolah-olah lempar batu sembunyi tangan. Inisiator pajak 12% jelas itu partai PDIP pada masanya, pada masa itu ya, yang disahkan oleh Muhaimin Iskandar, panjanya juga kader PDIP. Jadi inisiator pajak 12% ialah kader PDIP. Nah, sekarang mereka minta kepada pemerintahan atau kepada Pak Prabowo, pemerintahnya sekarang, untuk membatalkan pajak 12%. Mereka inisiatornya, mereka juga yang minta membatalkan ya. Sampai-sampai Pak Jokowi pun dibawa-bawa, dibilang yang mengusulkan pemerintahan Pak Jokowi pajak 12% ini ya kepada DPR. Ini kan waduh luar biasa ini. Seperti yang nyatakan dari Sitorus. Pak Jokowi yang mengusulkan ya pemerintahan Pak Joko Widodo. Sekarang gini aja, segala keputusan ya kader partai politik seperti yang dikatakan Pak Bambang Pacul itu ada di ketua umum. Segala keputusan ada di ketua umum. DPR itu Korea drama kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Bagaimanapun juga debat bagaimanapun juga di DPR itu keputusannya ada di ketua umum. Nah, berarti di sini ada andilnya ketua umum PDI Perjuangan ya. Jangan lagi lah bawa-bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pun kader PDIP, petugas partai seperti yang dikatakan Ibu Megawati. Nah, ya. Seperti apa videonya? Kita simak videonya berikut ini. Beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Undang-undang itu Membatalkan PPN 12%. Mereka yang inisiatornya, mereka juga yang minta dibatalkan. Yang lucunya lagi kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya. diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif. Tuh, keceplosan ya. Keceplosan ini dari Sitorus. Bukan keputusan Presiden tapi keputusan DPR RI. Langsung diralat sama beliau ya. Ini inisiatif dari PDI Perjuangan. Ini sebenarnya permintaan untuk melihat kembali kondisi rakyat kita yang banyak ya, yang akan terdampak dengan situasi ekonomi baik internal maupun secara global. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja. siapa petugas partai PDI Perjuangan? Pak Jokowi petugas partai ya. Kader-kader PDIP semuanya petugas partai. Yang ada di DPR RI itu petugas partai. Jadi jatuhnya inisiator itu adalah PDI Perjuangan atas keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Ini buktinya ada. Ini pidato Bu Megawati di tahun 2021, guys. Mundur. Walaupun sudah jadi presiden harus nurut, Pak. Sama siapa? Tuh, tadi katanya. Oh, tetap nurut ketua umum. Oh, nurut. Ketua umum, kecuali aku menteri, beda lagi. Kalau Presiden ikut ketua umum, ya, ikut ketua umum. aku menteri, bicaranya kan Pak Presiden. Oh. Kalau Korea di DPR itu, Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Memang berani lawan ketua umum. DPR Korea di DPR. Jadi jatuhnya DPR itu kalau Pak Bambang Pacul nyebutnya Korea ya, penuh drama. Itu pun ikut ketua umum.
Jadi jelas inisiatornya adalah ayo PDIP atas keputusan siapa? Ayo ketua umum itu guys. Alah, Bapak Pacul kader PDIP, pentuan PDIP ya yang bilang seperti itu. Memang berpihak pada rakyat, mengerti apa yang dirasakan rakyat saat ini, maka solusinya jelas, batalkan kenaikan PPN ini. Beliau memiliki kewenangan untuk mengusulkan revisi undang-undang ke DPR atau mencari solusi lain yang lebih berpihak pada rakyat. Salah satunya, di pasal 7 ayat 3 Undang-Undang HPP ini disebutkan tarif PPN dapat diubah dengan rentang paling rendah 5% hingga paling tinggi 15% tergantung pada Cocotnya luar biasa netizen yang satu ini ya, tapi dibantahkan nanti. kondisi ekonomi dan atau kebijakan fiskal melalui peraturan pemerintah atau PP. Pertanyaannya, Pak Prabowo mau nggak? Baiklah, kita baca bersama-sama ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Pasal 7 Ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Tapi jangan lupa ayat 4-nya dibaca karena di sini dijelaskan perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi bagaimana bisa Pak Prabowo mengajukan itu? Sedangkan APBN 2025 itu sudah ketuk palu di bulan September 2024. Ini bulan September, Prabowo belum dilantik. Ini sudah diketuk palu di eranya Pak Jokowi, eranya PDI Perjuangan. Jadi yang memungkinkan bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, yang bisa kita dorong adalah Pak Prabowo mengajukan ini di tahun ini untuk dibahas di RAPBN 2026. Udah nggak bisa lagi. Kalau sekarang mau nggak mau Pak Prabowo harus menjalankan amanat undang-undang, ya. Dan ini tuh bukan masalah menyalahkan siapa. Tapi ini harus diluruskan kepada masyarakat bahwasanya kenaikan PPN ini bukanlah kebijakan Prabowo Gibran. Ini sudah menjadi undang-undang di tahun 2021 di eranya Pak Jokowi, eranya PDI Perjuangan. Dan amanat undang-undang ini juga sudah dijalankan di tahun 2022 yaitu kenaikan dari 10% ke 11%. Ya. Jadi masyarakat ini harus tahu kenaikan PPN bukanlah kebijakan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran hanya menjalankan amanat undang-undang yang sudah dibuat di eranya PDI Perjuangan, eranya Pak Jokowi, begitu. Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah, ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Masalah Pemecat. Sampai sini sudah paham ya. Pemerintahan Pak Prabowo hanya menjalankan undang-undang yang sudah ada, yang sudah disahkan pada tahun 2021. Ya, inisiator daripada PPN 12% itu di pemerintahan Pak Joko Widodo, dan inisiatornya adalah DPR RI yang mana itu adalah dari Partai Banteng. Udah fix, paham ya? Oleh PDI itu tidak ada artinya, Mas. Kecuali pemecatan oleh MPR. Oke. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang bisa hidup, bisa mati juga, Betul, gitu loh. Betul, ya. Ya, dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya. Itu ini Laksamana Soekardi ya, Laksamana Soekardi. Sampai dengan saat ini drama PDIP itu luar biasa ya. Luar biasa. Pak Jokowi, Pak Prabowo sampai dengan saat ini masih saja dibenturkan. Apalagi PPN 12% ini ya. Pengesahannya itu pada zaman Pak Joko Widodo ya, pemerintah Pak Joko Widodo, yang inisiatornya adalah
Partai PDI Perjuangan, ya. Harus dibedakan mana yang mengusung, mana yang mendukung. Ya, yang mengusung atau inisiator itu tadi Partai PDI Perjuangan melalui DPR. Ya, keputusannya ketua umum. Fix, ya, fix. Hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan, ya. Nah, kita tahu sejarah, dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden, dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya, dan Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Ya. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang dilanggar. Yang terakhir kan mungkin dia, wah, saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu. Ya. Ternyata itu tidak dideliver, ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah, diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, Mas. Karena lebih riskan buat dia. Apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi. Sebagai seorang leader kan. Ya kan, kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi. Membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu. Ya, atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi dia. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dianya juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Iya. Nah, itulah dia drama politik yang dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan. Silakan ketik komentar kalian, seperti apa komentar kalian terkait video ini. Yang perlu diketahui, sampai dengan saat ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu selalu dibenturkan. Tapi yang jelas Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu solid, ya, solid. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.